Ya, perkenalkan nama saya Albi Halim. Jadi kali ini saya akan membuat tugas tentang rekap hasil dari minggu pertama sampai minggu ke-9 ya, tentang di mata kuliah pemrograman. Jadi di sini tugasnya kita disuruh bikin rekapan hasil dari minggu pertama sampai minggu yang sekarang ini, sampai yang setelah UTS itu. Nah, jadi di sini saya akan membuat rekapan tugasnya. Jadi apa saja yang saya pelajari selama di mata kuliah ini. Jadi di sini kita bahas dulu untuk minggu pertama. Minggu pertama itu kita mempelajari tentang Git. Nah, kita di sini langsung saja coba masuk ke ininya, file soalnya. Nah, jadi di sini adalah ada eh, panduan bagaimana cara menginstal Git dan apa itu Git. Nah, jadi Git itu adalah sebuah Nah, di sini adalah Git itu adalah sebuah kayak semacam proyek yang nantinya akan bisa menyimpan database. Jadi misalnya ada sebuah modul dan dalam modul ada function. Nah, ntar itu misal si user ingin mengedit atau ingin menambahkan sesuatu, nantinya itu bisa disalurkan melalui perantaranya si Git ini. Jadi misal kalau ingin mengedit file nanti bisa langsung di-push atau disimpan. Nah, itu kalau untuk dasarnya tentang Git. Nah, di sini ada ya linknya untuk mendownload Git-nya, dan juga kita langsung masuk ke materi-materi yang ada di minggu pertama ini. Tadi itu sebelumnya itu Git diciptakan oleh Linus Torvalds. Penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Seperti itu ya untuk Git. Nah, di sini kalau menyimpannya ke dalam database, lihat gambar di samping. Nah, seperti ini ya kira-kira Git itu. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi Git itu, kita awal-awal harus git config list. Nah, karena di sini saya sudah git config list atau sudah masuk ke gitnya, nanti di sini tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Karena sebelumnya di minggu pertama itu saya sudah melakukan konfigurasi dari gitnya ini. Jadi di sini nama Albi, emailnya ini ya, email saya. Seperti itu. Itu untuk git ya. Jadi git itu, nah di sini ada git repository. Jadi git repository adalah sebuah gudang. Nah, untuk membuat repository dari si git itu, kita harus git init dan kemudian nama folder. Nah, mungkin kalau teman-teman yang biasa di TRI, mungkin langsung saja di sini CMD. Nah, kalau sudah di CMD, nantinya itu dia sudah langsung masuk otomatis ke si package dari si lab ini nih. Langsung kita git init saja. Nah, tapi karena saya di sini di lab yang ke-8 ini, saya sudah git init, jadi hasilnya akan reinstallation. Artinya sudah terinstall sebelumnya. Sudah terpasang jadi git initnya. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau teman-teman sebelumnya belum git init, harus git init dulu supaya nantinya bisa mengoperasikan GitHub-nya di Git kalian. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk Git. Kemudian di sini ya, di sini tugas minggu pertama ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba masuk ke, nah, di sini misal kita ingin melakukan sebuah perubahan. Di sini untuk teman-teman misal ingin mengedit suatu file. Misalnya di sini saya ingin mengedit. Di sini misal kita tambahin di sini ini, tapi tidak usah di-save ya, karena ini hanya contoh saja. Nah, di sini. Nah, kemudian teman-teman sebelum nge-push itu, kita harus nambahin namanya itu perintah git add. Git add itu apa? Git add itu adalah untuk menyimpan perubahan. Nah, kalau perubahan sudah disimpan akan warnanya akan menjadi hijau seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau belum nantinya dia akan jadi warna merah seperti ini. Nah, kita coba ya, kita praktekkan. Kita praktekin ke package yang udah ada aja. Coba kita git status. Nah, karena di sini saya belum ada mengedit apa-apa ya. Nah, nantinya kalau teman-teman ingin mengedit sesuatu, pastikan itu setelah diedit, di Ctrl S dulu untuk di-save, kemudian git add nama filenya, atau bisa juga git add bintang. Seperti ini. Git add bintang. Nah, git add bintang ini buat apa? Git add bintang ini fungsinya untuk menyimpan perubahan dari semua file. Atau bisa juga git add, kemudian nama filenya.
Misal nama filenya lab 3, habis itu nama npm-nya, seperti itu untuk git add. Nah, setelah git add kan perubahannya telah disimpan. Lanjut dulu ya ke sini coba ya. Nah, kemudian git commit. Git commit itu adalah untuk menyimpan perubahan nantinya di GitHub-nya. Misal teman-teman sudah git add nih, git add bintang. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan git commit min m seperti ini. Nah, kemudian nama perubahannya. Nantinya ini tuh akan tersimpan di GitHub-nya. Nah, ini contohnya. Nah, nantinya akan tersimpan di sini untuk perubahan-perubahan yang teman-teman telah bikin tadi ya, melalui git commit itu. Nah, git commit min m ini. Nah, kemudian tanda petik ini itu untuk nama perubahan yang ingin disimpan. Misal seperti ini. Nah, kemudian nanti enter aja ya. Tapi karena di sini saya sudah, jadi saya tinggal mempraktekkan perintahnya saja. Oke, kita lanjut. Git commit setelah itu ini git log untuk melihat riwayat perubahan apa saja yang setelah teman-teman ubah. Dan di sini nanti git tag. Git tag itu adalah untuk memberi versi dari si GitHub kita di sini ya. Di sini total git tag yang sudah saya bikin di mata kuliah ini sudah ada sampai 8 ya. Karena totalnya ada 8 pertemuan. Nah, seperti itu. Di sini cara membuatnya. Jadi git tag kemudian nama labnya. Nah, seperti itu. Misalnya git tag nama labnya di sini lab 08. Nah, kemudian di sini langsung enter saja, nanti langsung otomatis jadi untuk tagnya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kemudian di sini ada komenan apa lagi nih. Nah, di sini teman-teman untuk biasanya itu sebelum memulai git supaya teman-teman bisa nge-push git kalian ke GitHub-nya itu ada nama perintahnya itu adalah git remote at GitHub, kemudian masukkan link dari GitHub teman-teman masing-masing di sini. Pokoknya tuh ntar kalau awal itu belum ada eh, repositorinya, itu kalau awal itu belum ada repositorinya, nanti itu di sini tuh ada sebuah link. Nah, nanti linknya itu teman paste di sini git. Nah, kemudian di sini paste linknya teman-teman masing-masing ya di sini. Nah, seperti itu untuk linknya. Untuk cara supaya eh, bisa nge-push ke si GitHub-nya. Kemudian masukkan git push GitHub master. Nanti otomatis itu si modul kalian yang ini nih. Nah, yang ini misalnya sudah saya bikin ini nih. Nantinya itu akan terpush ke GitHub kita masing-masing. Sini contohnya nih. Nah, seperti ini nih. Ini karena sudah jadi ya. Di sini akan terpush masing-masing untuk GitHub-nya. Kemudian di sini ada git clone. Jadi itu bisa langsung mengcopy untuk package yang kalian telah buat. Seperti itu ya. Nah, git pull itu untuk menarik dari si GitHub ke file kita. Kalau git push itu menarik dari file ke GitHub. Tapi kalau git pull itu dari GitHub ke file kita yang ini. Nah, seperti itu. Itu untuk minggu pertama ya. Kemudian kita lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua itu kita masuk ke Zen of Python. Jadi Zen of Python itu apa? Zen of Python itu adalah sebuah bagaimana rangkaian penulisan pemrograman yang baik. Ada namanya itu di yang paling saya ingat itu beautiful dan better than ugly. Tandanya itu kita harus lebih, kalau membuat suatu program itu, kode program, kita harus pentingkan keindahannya. Keindahannya itu seperti apa? Kita coba di sini ya. Oke, kita buat command prompt ulang aja. Nah, di sini nih, kita masuk ke
Zen of Python. Nah, jadi Zen of Python itu apa? Zen of Python itu adalah sebuah eh, panduan bagaimana cara menulis kode program yang baik. Nah, jadi di sini ya ada yang paling penting itu beautiful, is better than ugly. Tandanya adalah kita itu kalau bisa membuat kode program itu yang estetik. Bukan estetik itu bukan karena ingin lebih terlihat artistik saja ya, tapi supaya lebih si programmer sama si user yang membuat itu bisa ngelihat kode programnya dengan baik dan bisa membaca kode programnya dengan baik. Kalau semisal kalau di contoh, kita coba masuk ke slide-nya ya. Di sini, pengembangan Python mengusulkan dan membahas perubahan dan menambahkan fitur perbaikan dalam pada bahasa Python. Nah, di sini ada PEP. Jadi PEP itu nanti kita bahas juga ya. Nah, coba. Nah, seperti ini yang saya bilang itu beautiful is better than ugly. Tandanya itu kecantikan lebih bagus daripada yang buruk ya. Jadi di sini akan ada from made import. Nah, kalau dilihat sekilas mungkin kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau dalam pemrograman ada itu namanya itu yang tadi itu Zen of Python. Nah, Zen of Python itu nah seperti ini. Jadi beautiful is better than ugly. Nah, kalau di yang gambar kedua ini lebih terlihat lebih mudah untuk dibaca ya dibanding yang pertama. Yang pertama itu nggak ada spasi-spasinya jadi bacanya agak susah. Nah, kemudian kalau di sini kalau yang kedua ini gambar kedua ini kan lebih better karena dia lebih ter, tertata lah untuk ininya pada programnya. Kemudian untuk cara ngecek jadi ada kesalahan bahasa pemrograman kode penulisan bahasa pemrograman apa saja yang kita ada di kode program kita, kita masukkan di sini namanya itu nama perintahnya tuh Python flag 8. Nah, flag 8 itu fungsinya apa? Flag 8 itu adalah fungsinya untuk jadi bisa melihat ada kesalahan penulisan pemrograman apa saja yang ada pada kode program kita. Nah, di sini karena kebetulan saya sudah memperbaiki flag 8-nya, jadi sudah tidak ada eh, kesalahan penulisan kode pemrogramannya. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus menginstal namanya pip ya. Jadi pip install ini fungsinya adalah untuk menginstal pip. Nah, pip itu adalah ya, supaya bisa menjalankan flag 8. Flag 8 itu apa yang tadi itu? Yang supaya kita bisa mengetahui di kode program kita ada kesalahan penulisan apa saja. Nah, kita coba langsung di sini ada di minggu kedua ini ada dikasih soal ya. Jadi kita disuruh untuk membetulkan. Nah, korelasinya apa dari Zen of Python ini? Nantinya itu di minggu-minggu berikutnya itu kita disuruh membuat sebuah mini project. Nah, jadi di mini projectnya itu kalau bisa kita membuat kode programnya itu yang bahasa pemrogramannya itu yang sudah bagus ya. Jadi lebih mudah dibaca. Nah, di sini ada soal. Eh, kita coba di sini kita lihat. Di sini ada beberapa kesalahan ya. Kayak misalnya ini nggak ada spasi di antara si eh, tanda seru sama ininya sama dengannya. Coba di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pattern flag 8 itu nantinya kalau misal ada beberapa kesalahan dalam si kode program kita nantinya flag 8 itu bisa membantu mencari kesalahan apa saja yang ada pada si kode program kita. Misalnya di sini 29. 2 itu apa? 2 itu adalah baris kedua dan kolom ke-9. Sini baris kedua kolom ke-9. Nah, nggak ada spasi di antara operatornya. Misal di sini kayak gini, kemudian kita save dan kita masuk lagi.
Nah, di sini yang tadi yang 2.9 itu missing white space run operatornya udah tidak ada karena sudah dibenarkan. Nah, jadi itu kira-kira untuk penggunaan dari si flag 8 atau chain of pattern-nya itu ya. Dan kita lanjut ke lab ke minggu ketiga. Nah, jadi untuk minggu ketiga itu kita sudah masuk ke sebuah mini project. Nah, jadi masuk ya di sini minggu ketiga. Jadi minggu ketiga itu kita disuruh membuat sebuah mini project. Ini projectnya itu tentang membuat sebuah sistem. Nah, jadi di dalam sebuah sistem itu dapat sejumlah device itu router, switch atau server. Di sini ya, ini untuk yang sudah full jadinya. Jadi eh, ada router sama ada device-nya. Nah, seperti ini ada router dan device. Untuk itu yang minggu pertama. Nah, di seluruh minggu pertama ini. Nah, kemudian eh, mini project yang karakteristik itu ada berbasis Python, CLI, menggunakan modul dan package yang tadi sudah kita pelajari. Nah, jadi di modul 3 ini, pertama-tama itu kita langsung buat tes di sini ya. Kita cek. Jadi itu yang pertama kita disuruh buat package, dua package. Yang pertama itu NetOps. Yang sama package yang utamanya itu namanya itu main underscore npm. Nah, ini package utamanya. Nah, dalam package itu ada package tambahan lagi yaitu NetOps. Nah, di dalam NetOps itu kita disuruh bikin namanya itu nah, di namanya itu checker. Nah, checker itu adalah fungsinya ada untuk apa? Jadi checker itu adalah membuat fungsinya itu untuk memantau dari si router sama device-nya itu. Jadi statusnya akan down atau up di sini ya untuk minggu pertama, minggu ketiga maksudnya. Nah, jadi seperti ini. Itu untuk minggu yang ketiga jadi statusnya up atau down. Kita coba di sini jalanin karena kebetulan di sini sudah minggu ke-8. Ini untuk kode program full-nya, tapi saya coba beda ya. Nah, jadi untuk awal-awal itu sebenarnya itu untuk menunya itu hanya ada cek status switch dan keluar. Nah, kemudian karena di sini sudah saya modifikasi sampai lab 8, jadi tampilan sudah berubah. Nah, itu untuk awal-awal itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi di dalam si yang minggu pertama itu ada apa saja. Jadi itu nah, oke di sini ya, setelah dari si modul package NetOps itu yang membuat memantau dari router sama device-nya itu, kemudian kita disuruh membuat modul utama atau entry point yaitu main npm. Dalam main npm itu ada beberapa menu-menunya. Nah, di sini di main npm itu. Nah, ini ada header sama menunya ya. Menunya itu sebenarnya awalnya itu ada cuma tiga, ada cek router sama cek switch, kemudian keluar statusnya. Kemudian ini ada fungsi utamanya ya di dalam uh, package si main itu. Kemudian kita juga di sini menggunakan library. Dari itu fungsinya apa? Jadi output keluarannya itu adalah seperti kotak gitu. Di sini untuk awalnya coba kita langsung biar lebih memudahkan. Kita lihat aja untuk lab 3-nya. Nah, ini untuk awalnya ya. Awalnya itu cuma ada NetOps. Nah, kemudian init itu untuk memvalidasi kalau si kode programnya itu ada Python. Nah, seperti ini ya untuk awal-awalnya.
Jadi di sini ada yang pertama itu header. Jadi header itu apa? Header itu yang ini. Nah, yang itu, yang awalnya itu kayak seperti identitas. Nah, kemudian di sini untuk awal-awal itu ada menu. Menunya itu apa saja? Yang pertama itu ada check router, kemudian switch, dan kemudian keluar. Nah, di sini ada menu utamanya. Nah, while true itu apa? While true itu adalah jadi si eh, kode program itu akan terus berjalan sampai si user memilih untuk keluar. Nah, kemudian kita cek untuk si checkernya. Nah, checkernya di sini ya statusnya up atau down. Jadi di sini adalah untuk mengembalikan status router acak bisa up atau down. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada from NetOps dari NetOps yang ini. Dari NetOps, kemudian import yang ada di dalamnya, yaitu apa? Yaitu checker. Seperti itu. Import checker router status. Nah, from tabulat, import tabulat. Nah, seperti itu coba kita running ya untuk minggu ketiga ini. Coba running. Jadi intinya kalau hasil runningnya seperti ini ya. Nantinya itu untuk minggu pertama. Kurang lebih sama seperti minggu ke-8, tapi karena ada beberapa perubahan, jadi ada yang dimodifikasi dari minggu ketiga sampai minggu ke-8. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini untuk minggu keempat. Pak di sini. Nah, minggu keempat ya. Jadi di minggu keempat ini kita belajar itu ada string. Kemudian string itu adalah tipe data yang tulisan. Jadi untuk yang paling gampang uh, dikenalinya itu ada tanda petiknya. Nah, ini string. Nah, itu tipe data string. Jadi dia adalah kayak semacam tulisan seperti itu. Dalam string itu juga ada banyak untuk ininya. Um, dalam string itu misal ada tipe-tipenya ada banyak ya. String methods. Nah, di sini. Nah, jadi di sini yang paling sering yang ada di ini proyek saya itu ada namanya itu yang print. Ini nih print fungsinya itu strip itu fungsinya adalah untuk menghapus dari tanda spasi atau tanda ya, jadi ini untuk menghapus tanda spasi ya untuk strip itu. Nah, kalau lower ini adalah untuk menghapus dari semisal ada huruf kapital dalam sebuah kalimatnya. Jadi hanya
huruf kecil saja yang di output keluarannya. Nah, seperti itu. Kita coba masuk ke soal dari minggu keempat. Jadi di minggu keempat itu ada apa saja? Jadi di minggu keempat itu adalah kita di sini menambahkan sebuah try except. Jadi try except itu apa? Try except itu adalah jadi semisal ada error dalam sebuah kode program, dia itu artinya itu tidak akan keluar, tapi hanya dia akan terus lanjut dan bisa dimasukkan ke dalam sebuah riwayat. Jadi try except itu seperti itu. Jadi semisal ada sebuah kode program error, dia itu tidak akan sistem programnya itu di command prompt-nya itu tidak akan error langsung, tapi akan tetap lanjut dan akan tetap disimpan untuk errornya itu. Nah, seperti itu. Di sini. Kemudian di lab 4 ini juga, di minggu keempat ini kita sudah menambahkan namanya itu riwayat otomasi atau riwayat dalam bentuknya itu adalah list di sini ya. Lihat riwayat itu untuk minggu keempat. Kemudian di minggu keempat ini juga, nah, di sini ya, menyimpan kita menambahkan riwayat, disimpannya itu dalam task history sama registered device. Nah, kalau di sini karena sudah kita coba lihat di ini aja. Nah, ini untuk yang di minggu keempat. Jadi si registered device itu yang history tadi disimpannya dalam bentuk list, dan kemudian task history juga disimpannya dalam bentuk list. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tadi yang kita bahas itu tadi ada strip sama upper ya. Nah, strip upper itu adalah fungsinya apa? Tadi fungsinya itu untuk menghapus huruf kapital sama ada semisal ada huruf kapital di dalam kalimat itu nantinya akan di output keluarnya tetap akan hurufnya itu huruf kecil semua di sini. Gimana tadi ya? Masukkan hostname pasti kan tidak ada spasi berarti format menjadi kapital semua. Nah, seperti itu. Di sini ya, di strip sama uppernya. Kemudian di sini seperti tadi bahas kita tadi sudah saya bahas ada namanya itu error handling. Jadi saat si user masukkan menu sama tiga, kalau sistemnya itu kosong, nanti ya kan perangkat masih kosong karena si user belum masukkan apa-apa. Nah, seperti ini. Tapi jika tidak, semisal juga, semisal si user itu masukkan nama router atau switch-nya itu berbeda, itu nantinya itu perangkat tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, nah itu yang nama tidak ditemukan itu nantinya itu coba kita di sini ya.
Misal si user itu ingin, ngecek statusnya si router ini namanya kan Albi. Nah, di sini kita coba nih, cek cek status router, semisal masukkan status router. Nah, kemudian si user itu misal, masukkan namanya, lain daripada yang di sini, yang Albi ini, nantinya itu si, programnya akan menampilkan perangkat tidak ditemukan, karena yang disimpannya itu adalah yang disimpan ke dalam registry device-nya itu adalah Albi, bukan di luar dari Albi. Jadi kalau di luar dari Albi itu nantinya dia akan menampilkan output keluarnya perangkat tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada exception handling. Nah, kemudian di lab 3 ini, dia itu ada exception handling, jadi itu nantinya itu status dari si routernya itu bisa kemungkinan error. Errornya itu adalah 20%. Nih, errornya 0,2 itu 20%, jadi kemungkinan errornya. Try accept. Nah, jadi try accept itu adalah fungsi untuk melempar error handlingnya ya nantinya, supaya si errornya itu tidak membuat sistemnya rusak langsung seperti itu. Nah, itu untuk minggu ketiga. Minggu keempat. Lanjut ke minggu kelima. Oke, kita lanjut ke minggu kelima. Masuk ke yang namanya itu OOP. Nah, OOP itu apa? Nah, jadi dalam OOP itu ada yang namanya kelas. Kelas itu seperti ini ya, seafood. Untuk yang dia yang utamanya, kemudian si dari kelas itu, nah seafood ini kan ada beberapa jenis, ada objek. Nah, si seafood ini memiliki nama-namanya lain, misal udang, ikan, kerang, nah seperti itu. Nah, kemudian dari si kelas objek ini ada yang namanya methods. Methodsnya itu kan untuk kalau si seafood itu, methodsnya itu dia caranya itu berenang. Kemudian ada atribut. Kemudian atribut itu seperti rasa, berat badannya. Nah, itu untuk yang OOP. Di dalam OOP ini juga ada namanya itu eh, kelas hierarki. Nah, jadi kelas hierarki ini semisal kita anggap si vehicle ini namanya itu parent class. Parent class itu apa? Parent class itu adalah kelas utama. Nah, kemudian si vehicle ini memiliki child class. Child class itu apa? Namanya land vehicle. Ada water vehicle, air vehicle, space vehicle. Nantinya itu fungsinya itu apa? Parent sama child class itu nantinya itu semisal si child class-nya itu sebentar. Nah, ya kan vehicle kan. Nanti itu semisal karena anggapnya ini parent, nah kemudian ini child class-nya. Nantinya itu child class-nya itu dia bisa mewarisi dari si parent class-nya ini. Nah, seperti itu. Itu namanya ada hierarki ya. Seperti itu. Untuk yang minggu kelima, kita sudah masuk ke OOP. Seperti itu ya. Kita coba langsung masuk ke soalnya.
5, lab 5-nya. Oke, untuk tambahan dari lab 5 ini, kita di sini membuat namanya itu parent class sama child class. Kemudian kita di sini juga membuat package modul baru namanya itu device. Kita coba kita bahas di sini. Nah, di dalam modul baru dari package NetShop itu ada namanya itu network device. Nah, ini class network device. Nah, si network device ini miliki konstruktornya. Jadi dev init itu fungsinya itu adalah jadi si dev init ini otomatis jalan saat objek dibuat. Nah, ini ada konstruktornya ya. Jadi otomatis memanggil hostname, IP address, dan device type. Nah, ada metodenya itu check connection dari si eh, yang network class device ini. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ya kita itu memindahkan memindahkan semua logika dari modul checker ke dalam network device. Jadi di lab 5 ini kita sudah tidak memakai checker, tapi kita memakai namanya itu check connection. Kita langsung ngecek semua koneksi dari modul utamanya. Nah, ada for loop juga, jadi itu uh, terus mengulang sampai si user memilih untuk berhenti. Itu ya, kita di minggu kelima itu menambahkan lab kelima, yaitu device pipe. Ada parent class. Nah, seperti itu untuk minggu ke-5. Itu namanya itu OOP, Object Oriented Programming. Kita lanjut ke minggu ke-6 ya. Ya, kita langsung coba masuk ke kode program dari lab 6. Nah, untuk si main ini kurang lebih masih sama ya. Karena tidak begitu banyak perubahan. Perubahannya itu nanti ada di modul device-nya. Device sama manajernya yang banyak perubahan. Oke, kita lanjut di sini.
Di sini di lab 6 ini kita membuat itu si device ini menjadi parent class-nya. Kemudian dari si device-nya ini memiliki constructor ya. Di sini self, jadi otomatis dipanggil saat objeknya jalan. Ada hostman, ada hostname sama IP address. Kemudian di sini ada method dari cek statusnya, mengecek dari statusnya. Kemudian REST connection error. Jadi di sini itu fungsinya untuk melempar error. Jadi kalau ada error nantinya itu errornya itu akan dicetak sebagai ke dalam history, bukan akan mematikan atau merusak dari programnya. Kemudian di sini ada child class. Nah, di sini namanya itu inherensi. Nah, itu adalah sebuah pewarisan. Jadi si router device ini mewarisi semua methods dari si parent class-nya, yaitu network device. Nah, methods-nya di sini juga cek status. Nah, jadi di sini ada dua child class, yaitu router device dan juga kelas switch device. Itu untuk minggu minggu ke-6. Kemudian di sini kita eh, oke, di minggu ke-6 ini ada yang namanya overriding. Jadi itu nantinya itu statusnya itu bukan down sama RTO, tapi oke sama connection connection timeout saja untuk hasil dari statusnya. Nah, kemudian di sini juga sama ya, masih 20% chance dari errornya. Di sini random-nya itu nantinya itu random dari router device itu, yaitu yang ininya. Nah, itu root, root, roots learn 34 seperti itu. Nah, yang tadi itu di sini ada test connection error. Dan di sini untuk kelas dari network manager ya. Di sini ada methods-methodnya, yaitu ini constructornya, ada uh, methods dari add device, check all device. Kemudian di sini kita bikin juga show history. Di sini teraccept fungsinya apa? Jadi error yang dilempar di device pi ini, nah yang ini nantinya itu akan dilempar ke manager manager pi. Yang tadi itu fungsinya supaya jika ada error, nantinya itu errornya itu tidak akan merusak sistem, tapi itu akan program akan tetap berjalan ya, terus berjalan nantinya. Itu fungsinya untuk try exception, itu untuk dari exception handling. Nah, ini ada override-nya ya, yang tadi itu. Nah, ini dari sebelumnya itu kan sebelumnya register device atau transistornya itu kita pindahkan yang ke namanya itu sekarang ke network manager. Udah ada refactoring modul. Nah, sekarang itu yang mengaturnya itu di lab namanya adalah manager ya. Dan juga di modul utamanya itu sekarang yaitu adalah cek semua device, bukan cek satu-satu lagi, karena di sini di manajernya itu ada method namanya check all device. Otomatis jika user ingin mengecek dari status perangkatnya itu tidak mengecek status dari router atau switch, tapi langsung keseluruhan dari si perangkat-perangkat yang ada. Nah, seperti biasa kalau si user masih belum memasukkan perangkat apapun, nanti output keluarannya adalah inventory masih kosong. Oke, kita lanjut untuk lab minggu ke-7.
Lanjut untuk minggu ketujuh. Jadi di minggu ketujuh itu kurang lebihnya kita mempelajari adalah pencarian error. Pencarian error nantinya itu eh, aplikasi yang kita bikin itu kita di sini bisa mencari error apa saja yang terdapat pada program kita. Nah, di sini ya kita cari perangkat bermasalah. Kemudian di sini di lab 7 ini ada konsep baru namanya generator. Di sini closure generator iteration, iterator. Coba kita masuk saja ke lab 7-nya. Nah, jadi pada modul utama di sini kita menambahkan sebuah menu baru yaitu cari perangkat bermasalahnya. Itu fungsinya ada apa? Jadi fungsinya itu jika si user menekan enter, nantinya itu dia bisa mencari perangkat bisa mencari perangkat yang error di sini. Enter enter nantinya eh, akan mencari perangkat yang error. Itu namanya itu adalah konsep generator. Generator itu fungsinya apa? Jadi adalah mencari perangkat bermasalah secara bertahap. Jadi bertahap ya. Jadi misal error satu ada perangkat bermasalah itu switch, kemudian ditekan enter lagi nanti misal perangkat keduanya itu adalah router. Nanti dia akan bertahap untuk mencari si errornya. Kemudian di sini kita coba ini. Jadi di sini itu dia akan mencari sebuah errornya ntar ya. Kemudian di sini ada yang baru yaitu yield. Yield itu fungsinya adalah untuk mengirim data satu persatu dan menyimpannya ke dalam posisi terakhir program. Di sini ada hostname factory. Hostname factory itu fungsinya apa? Jadi hostname factory itu fungsinya adalah nantinya itu si user sudah tidak perlu mencari si routernya itu masuk ke perangkatnya apa. Nah, di sini sudah ditentukan ya. Di sini namanya itu untuk routernya GKB dan switchnya yaitu ISFS. Nantinya itu pokoknya si user itu kalau di lab-lab sebelumnya itu kan itu misal menambahkan tambah router. Nah, nantinya itu ini sudah tidak perlu didefinisikan lagi
router ini nama perangkatnya itu jenisnya masuk ke dalam perangkat apa, router atau switch. Nah, kalau di lab ketujuh ini sudah diperlukan dan sudah ada namanya itu hostname factory. Nah, jadi semisal untuk tambah router, dia akan masuknya ke router sini. Jadi semisal namanya itu sebelumnya kan Albi ya, jadi router strip Albi. Nah, switch-nya juga seperti itu, switch strip Albi. Jadi itu penggunaan hostname factory. Jadi kita tidak perlu menambah-nambahkan lagi untuk router atau switch-nya itu. Nanti otomatis masuk ke hostname factory ini. Itu untuk dari lab ketujuh. Nah, kita lanjut ke lab ke-8. Nah, di sini lab 8, kita masuk ya. Di lab 8 itu menambahkan sebuah audit log. Fungsinya itu apa? Audit log itu adalah menyimpan hasil monitoring ke file. Nah, ini untuk audit lognya ya. Ini yang sudah saya bikin. Di sini kita masuk ke lab 8-nya. Di sini lab finalnya ya. Jadi yang sudah benar-benar jadi. Jadi di lab 8 itu kita di sini melakukan file handling, membuat sistem audit log, mempelajari Lambda function. Jadi ada save out, audit log, ada class controller, kita menambahkan ada class controller ini kita menambahkan method baru yaitu save to file. Adalah fungsinya adalah menyimpan log ke file audit. Intinya itu sih kita akan menyimpannya ke sini, network audit log. Oke, di sini saya coba jelaskan ya kodenya. Nah, di sini ada A itu adalah append. Jadi kenapa kita memakai append? Karena data lama tidak hilang dan log baru ditambahkan nantinya ke bawah. Nah, nanti di seperti ini. Nanti data lamanya itu yang error itu akan tetap ada ya. Ntar ditambahkan ke bawah terus menerus seperti itu. Kemudian ada namanya cetak laporan insiden. Jadi insidennya apa saja yang sudah terjadi. Ya, di sini. Langsung praktek saja ya. Di sini kan ada error ya. Coba kita lihat riwayatnya. Riwayatnya adalah di sini kita coba cetak laporan, kita cari perangkat bermasalah dulu. Nah, di sini ya fungsinya tadi yang yield itu, yang ini pin failed ini, kita menggunakan yield log. Jadi dia akan terus mencari
perangkat bermasalahnya sampai ketemu. Nah, nanti kita di sini, user bisa melakukan interaksi dengan menekan tombol enter. Nah, nantinya kalau enter-nya sudah ada ditemukan nantinya itu kalau enter lagi, nah pencariannya sudah selesai. Kemudian cetak laporan insiden. Cetak laporan insidennya itu nantinya akan dicetak melalui, save to file tadi, yang save to file yang ini, yang ada di device. Nah, di manager. Nantinya akan, with open network audit log, nantinya itu sebagai file, nanti akan ada sebagai file di sini di package utamanya network audit log. Nah, seperti ini. Nantinya akan otomatis tersave, tersimpan melalui kode program yang ini. Sistem otomatis menyimpan baris log ke dalam network audit log. Seperti itu. Nah, kemudian dari lab 3 sampai lab 8 itu, kita di sini juga memperbaiki kesalahan penulisan bahasa pemrogramnya melalui flag 8 tadi itu yang di minggu kedua yang Z of Python. Di sini ada juga nama konsepnya itu konsep lambda. Lambda itu ada fungsinya apa? Jadi itu mengambil nilai X, kemudian menambah ke 1, nah kemudian kembalikan hasilnya. Seperti itu. Lanjut ke lab berikutnya. Sepertinya sudah kelar ya untuk hasil rekapnya. Oke, untuk yang pertama ini, untuk menurut saya materi paling berkesan untuk saya adalah materi minggu kedua, yaitu best practice design of Python. Nah, kenapa itu sangat berkesan untuk saya? Sebentar. Nah, di materi design of Python itu kan ada namanya itu, sebentar. Nah, untuk materi paling berkesan untuk menurut saya selama ini adalah ini karena yang sering dipakai juga selama dari lab pertama sampai lab ke-8 itu, yaitu adalah perbaikan dari bahasa pemrogramannya. Semisal ada kesalahan penulisan, kesalahan indentasi, atau semisal ada kolom yang berlebih. Nah, itu adalah materi paling berkesan untuk saya karena juga ini yang paling sering dipakai, kemudian yang paling mudah diterapkan. Nah, itu untuk ini juga merubah cara pandang saya terhadap semua programmer yang ada di dunia ini. Karena menurut saya itu programmer itu tidak hanya pintar dalam membuat sebuah kode program, tapi juga mereka itu mengutamakan namanya yaitu keindahan dalam sebuah eh, kode program yang dibuat. Jadi dianalogikannya seperti orang pelukis yang mereka membuat di kanvasnya itu yaitu lukisan yang indah. Nah, kemudian programmer juga begitu. Anggapannya Sublime ini adalah sebuah kanvasnya. Nah, kemudian kode programnya ada sebuah gambarnya. Nah, mereka pastinya itu mengutamakan namanya itu estetika ya kalau sebuah pelukis itu. Nah, programmer juga itu setelah saya mempelajari Zen of Python itu juga ternyata seperti itu. Karena dia itu yang tadi seperti saya bilang itu mengutamakan better, beautiful is better than ugly. Jadi
penulisan kode programnya juga itu benar-benar diperhatikan. Jadi benar-benar terstruktur, tertata, tidak ada yang acak-acakan, yang lebih rapi seperti itu ya. Jadi dia benar-benar mau merubah cara pandang saya untuk menjadi seorang programmer. Kayak untuk materi yang paling menantang sejauh ini adalah sebenarnya semuanya menantang ya. Nah, basic saya sebenarnya itu bukan dari TKJ. Nah, jadi sebenarnya itu semua menantang, tapi kalau yang paling menantang sepertinya itu ada di lab 7. Yang lab 7 dan lab 8 yang ada di parent sama chart class. Nah, itu karena menentukannya itu susah. Kemudian juga ada beberapa methods-methods yang sebenarnya masih belum saya pahami. Kayak contohnya itu yang ini, yang yield ini dan lambda ini masih intermediate, masih belum benar-benar lancar lah untuk kode programnya. Seperti itu. Nah, ini saya masih bingung juga untuk membuat parent sama chart kelasnya, kemudian menerapkan inherensinya, kemudian konstruktornya juga saya masih bingung kadangan itu untuk materi parent sama chart kelasnya itu. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan refleksi yang ketiga. Kendala utamanya itu yang sering saya kendala utamanya itu yang paling sering saya alami sih itu dalam penulisan kode programnya ya. Karena beberapa kali itu kesalahan utama saya itu bukan yang begitu fatal banget, tapi kesalahannya itu justru yang masih benar-benar masih ringan. Ringannya itu tapi bisa kayak seperti efek domino begitulah. Misalnya itu yang paling sering saya lakukan itu typo dalam penulisan kode program. Nah, itu kan bisa menimbulkan efek domino, jadinya itu mencari masalahnya itu menjadi makin susah, kode programnya jadi makin banyaknya error. Nah, seperti itu selama saya menjalankan mata kuliah ini. Nah, penulisan kode programnya. Jadi masih ada typo-typo yang kecil itu yang bikin justru makin sulit untuk membuat kode programnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya itu saja untuk rekapan hasil video saya ya. Nah, dari minggu pertama sampai minggu yang ke 9 ini. Terima kasih telah menyaksikan.